Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini kita akan membahas materi tentang bilangan bulat beserta urutannya ya, pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen ya. Oke, kita coba kita tulis dulu judulnya ya, bilangan bulat terus pecahan biasa, terus pecahan campuran ya, campuran, desimal, dan persen. Nah, ini desimal dan persen ya. Oke, ini yang akan kita bahas pada video kita kali ini ya. Oke, tapi sekarang kita coba bahas yang pertama dulu ya. Nanti ini pembahasan ini akan dibagi menjadi beberapa video ya. Oke, kita lihat pertama, kita bahas tentang bilangan bulat terlebih dahulu ya. Bilangan bulat. Oke. Nah, bilangan bulat ini ya, ini dibagi atau dibedakan menjadi 3 bagian ya. Saya coba tulis ya. Bilangan bulat dibedakan menjadi 3 bagian. Nah, menjadi 3 bagian. Apa saja itu? Nah, kita lihat, yaitu bilangan bulat negatif, bilangan bulat negatif, terus 0, dan bilangan bulat positif. Nah, ada 3 ya. Dan bilangan bulat positif ya. Jadi ada berapa? Ada 3 ya. Oke, bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif ya. Nah, pada garis bilangan ya, kalau ditulis pada garis bilangan, nanti kita lihat garis bilangan yang gimana ya. Garis bilangan bulat positif terletak di kanan ya. Bilangan bulat positif itu terletak di sebelah kanan ya.
sebelah kanan angka 0, nah, ya, atau bilangan 0. Sedangkan bilangan bulat negatif, bilangan bulat negatif terletak di sebelah kiri. Sebelah kiri apa? Bilangan 0, ya. Bilangan 0. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya kita tulis garis bilangannya, ya. Untuk lebih jelasnya perhatikan garis bilangan berikut. Perhatikan garis bilangan berikut. Oke, coba saya tulis garis bilangannya, ya. Oke. Kita coba di sini, ya. Ini ada garis bilangan, misalkan kita buat garis bilangan. Ya. Ini di tengah ada angka 0, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya, ya. Min 1, min 2, min 3, min 4, min 5 dan seterusnya. Nah, ini saya buat saja ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 seterusnya, ya. Min 1, min 2, min 3, min 4, min 5 dan seterusnya, gitu, ya. Oke. Yang ini namanya yang ini, ya. Ini adalah angka atau bilangan 0, ya. Bilangan apa? Bilangan 0. Oke. Terus tadi katanya bilangan bulat dibedakan menjadi 3 bagian, ya. Ada yang bilangan bulat positif sebelah kanan 0, ada yang namanya bilangan bulat negatif sebelah kiri 0, gitu, ya. Jadi angka yang mulai dari 1 ke kanan, ya, 1 ke kanan ini namanya bilangan bulat positif. Nah, ini namanya apa? Bilangan, saya singkat saja, bulat positif. Nah, ya. Terus yang dari min 1 ke kiri, ya, 1 ke kiri, ini namanya apa? Bilangan bulat negatif.
bilangan bulat negatif. Nah, ada yang positif, ada yang negatif ya. Terus kalau angka dari 0 ini 0 dan bilangan bulat positif ini dinamakan juga bilangan cacah. Nah, pernah dengar bilangan cacah? Bilangan cacah itu angka 0 dan bilangan bulat positif ya. Dan bilangan bulat positif itu dinamakan juga itu bilangan asli. Nah, ya, bilangan asli. Nah, jadi ini adalah pembagian bilangan bulat pada garis bilangan ya. Pembagian bilangan bulat pada garis bilangan. Nah, ini ya, seperti ini. Oke, kita lanjut ya. Jadi istilah lain dari bilangan positif tadi, nah, saya tulis saja sini saja ya. Istilah lain dari bilangan bulat positif, bilangan bulat positif adalah bilangan asli. Nah, adalah bilangan asli. Bilangan asli. Nah, ini ya. Di bilangan bulat positif ini angkanya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Itu juga dinamakan bilangan asli. Nah, jadi bilangan asli itu angkanya dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau bilangan cacah itu dari 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya, gitu ya. Nah, sedangkan gabungan dari dari bilangan bulat positif, bilangan bulat positif dan 0 ya, disebut apa tadi ya, disebut bilangan cacah ya. Bilangan apa? Bilangan cacah. Oke ya. Oke, ada beberapa yang akan kita bahas sedikit ya. Pertama, bilangan itu tersusun ya. Bilangan itu tersusun atas angka berapa saja? Angka 0,
1 2 3 4 5 6 7 8 dan 9 ya. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 dan 9 ya. Jadi angka-angka inilah bilangan disusun ya. Tidak ada angka selain angka ini ya. Kalau bilangannya banyak berarti hanya pengulangan saja angkanya ya. Hanya pengulangan saja angkanya. Oke. Misalkan bilangan ini 6. Ini 6 namanya ya. Ini dibaca 6 ya. Dibaca apa? Dibaca 6. Tersusun dari angka 6 saja, ya kan? Tersusun apa? Dari angka 6 saja. Ya. Misalkan ada lagi bilangan ini 1 dan 5, ini 15 namanya ya. Dibaca apa? Dibaca 15. 15 ya. Tersusun dari angka apa? Dari angka 1 dan 5 ya kan. Misalkan ada bilangan yang lain, bilangan misalkan 234 ya. Ini dibaca 234 ya. Apa dibacanya? Bacanya gimana? Ada yang tahu? Dibaca 234. Nah, itu ya. Tersusun dari angka berapa saja? Tersusun dari angka 2, 3 dan 4 ya. 2, 3 dan 4. Nah, itu ya. Terus misalkan kita buat bilangan yang lebih besar, 1 3 7 2. Nah, ini ya. Ini dibaca apa? Dibaca, ada yang tahu? Ayo. Ini dibaca 1000 300 300
72. 72. Nah, itu ya. Tersusun dari angka berapa saja? Tersusun dari angka apa saja angkanya? 1, 3, berapa lagi? 7 dan 2. Nah, ya. Misalkan bilangan 5, 1, 8, 3, 7. Misalkan ya. Ini apa dibacanya? Dibaca, ada yang tahu? Ini ingat, ini namanya puluhan ribu ya. Kalau ini tadi ribuan. Jadi 51.000, 51.800, 837. Nah, 37. Nah, itu ya. Tersusun apa? Tersusun dari angka berapa saja? Ya, kalau kita lihat angkanya itu adalah 5, 1, kemudian 8, 3, dan 7. Nah, itu ya. Oke, misalkan kita coba lihat bilangan yang lebih besar lagi. Bilangan yang lebih besar lagi ya. Kita coba misalkan bilangannya sini saja ya. Bilangan misalkan berapa? Yang jutaan ya. 7, 3, 1, 2, 4, 5, 8. Nah, ini ya. Ini dibaca apa? Ada yang bisa membacanya? Nah, ini kita sama-sama dibaca. 7 juta, ini jutaan ya. 7 juta 300 12.400 458. Nah, ini cara membacanya ya. Tersusun dari angka berapa saja? Tersusun dari angka, kalau kita lihat angkanya berapa saja itu ada 7, 3,
1 2 4 5 8 4 5 dan 8 ya. Nah, ini bilangan-bilangan. Nah, khusus untuk yang bilangan ini ya, kita coba bahas satu persatu ya. Angka 7 ya. Angka 7 itu posisinya pada jutaan ya. Angka 7 itu pada posisi jutaan. Nah, ya. Posisi apa? Jutaan. Bernilai apa? 7 dikali 1 juta. Nah, ini nolnya ada 6 ya. Nah, ini 7 dikali 1 juta. Berarti hasilnya berapa? 7 juta. Nah, ini nilainya 7 juta. Ya. Kalau misalkan angka 3 ini posisinya apa? Angka 3 itu pada posisi, ayo ada yang tahu? Posisi ratusan ribu ya. Ratusan ribu. Nah, itu ya. Bernilai apa? 3 dikali 100.000. Nah, ini berarti ini sama dengan berapa? 300.000. Oke. Kalau misalkan angka 1 itu pada posisi apa kira-kira? Pada posisi puluhan ribu. Nah, ini puluhan ribu. Bernilai berapa? 1 dikali 10.000 ya kan? Berarti hasilnya berapa? 10.000. Nah, ini ya. Terus angka berapa lagi? Angka 2 itu pada posisi apa? Pada posisi ribuan ya, ribuan. Bernilai berapa? Berarti kalau ribuan dikali dengan 1000 ya. Bernilai 2 kali 1000 berarti sama dengan bernilai 2000. Nah, ini ya. Kalau misalkan setelah angka 2 berapa? 4. Angka 4 itu pada posisi berapa? Pada posisi ratusan. Nah, ya. Ratusan. Bernilai berapa? Berarti 4 dikali dengan 100 sama dengan berapa? 400 ya. Kalau angka 5 pada posisi puluhan.
ya, puluhan, bernilai berarti 5 dikali 10 ya kan, sama dengan berapa? 50. Dan terakhir angka 8, itu pada posisi apa? Pada posisi satuan. Nah, ya, satuan. Bernilai berapa? Bernilai berarti 8 dikali 1 ya. Berarti sama dengan berapa? 8 ya kan? Nah, dalam garis bilangan dengan arah mendatar ya. Dalam garis bilangan ya. Dalam garis bilangan dengan arah mendatar, urutan bilangan bulat dapat dinyatakan sebagai berikut. Nah, ya, sebagai berikut. Tadi sudah kita tulis juga. Saya coba tulis ulang ya. Misalkan ini saya tulis ini garis bilangan mendatar ya, sama seperti yang tadi ya. Nih, kita coba 0, 1, 2, 3, 4, min 1, min 2, min 3, min 4. Ini 0 misalkan, ini 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Sebelah kiri ini min 1, min 2, min 3, min 4. Nah, ini. Nah, kalau kita lihat ya, angka yang sebelah kanan dari angka 0 ini ya, dan seterusnya gitu ya, ini bilangan bulat positif. Ini namanya apa? Bilangan bulat positif ya. Bilangan bulat positif. Artinya apa? Semakin ke kanan dia semakin besar. Jadi ke kanan, saya buat ke kanan itu, ke kanan makin besar ya, makin besar. Sebelah kanan semakin besar ya, semakin ke kanan dia semakin membesar. Nah, ini beda dengan yang sebelah kiri dari tanda sama dengan dari angka 0 ini. Sebelah kiri ini itu adalah bilangan bulat negatif. Ini beda dengan yang sebelah kanan. Kalau sebelah kiri ini semakin ke kiri dia semakin kecil. Kalau dia ke kiri dia makin kecil. Nah, ini ya. Ini
sedikit beda dengan yang sebelah kanan ya. Nah, kita coba lihat contoh ya. Contoh beberapa soal ya. Soal, saya buat soal oke. Tentukan manakah yang lebih besar. Tentukan manakah angka yang lebih besar ya. Yang lebih besar. Besar ya. Antara. Nah, ini ya, saya buat 2 A, misalkan 7.431 dengan misalkan 7.510. Nah, ini ya. Yang B 9.716 dengan 9.712. Oke. Nah, kita coba jawab soal yang ini ya. Kira-kira bagaimana nih jawabannya? Oke, nah kita lihat yang A ini jawabannya apa? Manakah yang lebih besar? Berarti 7.431 dengan 7.510 ya. Nah, tentu cara menentukannya adalah kita lihat dulu angka yang paling kiri ya. Angka yang ini namanya puluhan ribu. Puluhan ribu. Puluhan ribunya ini kalau kita lihat sama ya, sama-sama angka 7. Berarti kalau sama berarti udah kita lewatkan dulu ya. Kita kalau dia sama kita cek yang ribuan lagi. Yang ribuan. 7 itu adalah ribuan ya. 7 itu adalah angka ribuan. Berarti kalau dia sama maka kita beralih ke angka ratusannya. Nah, angka ratusannya yang mana yang lebih besar? Ini ada 4, ini ada angka 5. Berarti yang lebih besar itu adalah angka 5. Nah, maka angka yang lebih besar di antara dua buah angka ini, dua bilangan ini adalah bilangan 7.510. Nah, jadi yang lebih besar adalah 7.510. Jadi cara mengeceknya ya kita lihat dulu angka yang paling besar dulu ya. Angka yang ini ribuan karena dia angkanya sama, berarti kita beralih ke ratusannya. Nah, ratusannya angkanya beda, maka yang kita lihat, kita bandingkan adalah angka ratusannya 4 dan 5. Berarti karena angka 5 yang lebih besar, maka dapat kita simpulkan bahwa bilangan 7.510 itu ini lebih besar dari 7.431 ya. Nah, kalau yang B gimana? Nah, ini 9.716 dengan 9.712. Kita cek yang ribuannya dulu. Yang paling besar ya. Ribuannya sama-sama angka 9, berarti oke. Kalau dia sama, kita beralih ke angka ratusan. Angka ratusannya mana yang lebih besar? Ini angka 7, di sini angka 7, berarti sama juga. Berarti kita beralih lagi ke angka puluhan ya. Gitu cara ngeceknya ya. Angka puluhnya berapa angkanya? Ini ada 1, ini 1 ya, sama juga. Berarti kalau dia masih sama, maka kita beralih lagi ke angka satuan. Angka satuannya gimana? Ini ada 6, ini ada 2. Nah, maka
yang lebih besar adalah angka 6, sehingga bilangan 9716 itu lebih besar kesimpulannya ya dari 9712. Berarti jawabannya yang lebih besar adalah 9716. Nah, kita cek satu per satu ya. Nah, satu soal terakhir. Kita coba bahas soal yang terakhir sebelum kita tutup video kita pada saat ini ya. Misalkan ada soal yang lain ya. Tentukan manakah yang lebih kecil. Tentukan manakah yang lebih kecil ya. Lebih kecil antara misalkan A min 6133 dengan min 6230. Yang B nya misalkan min dari 8112 dengan min 7315. Oke. Nah, kita coba jawab sama-sama ya. Soal yang terakhir ini. Nah, cara menjawabnya gimana ya? Sama seperti yang soal sebelumnya. Tetapi ingat, kalau misalkan bilangannya negatif, maka tadi bilangan bulat negatif itu ke kiri dia makin kecil. Artinya kalau kita lihat angka ke kiri itu angkanya semakin besar angkanya ya. Kalau ditambah min berarti semakin kecil. Nah ya, kalau ditambah min dia semakin kecil. Berarti kalau angkanya besar, kalau ditambah min ada minnya berarti semakin kecil dia. Beda dengan yang ke kanan ya. Oke. Yang A ini 6133 ini min ya, dengan min dari 6230. Angka yang paling besar ya, atau kita cek aja lah dulu, ini angkanya yang ribuannya berapa? 6 ya, angka 6 ya. Oke, 6. Berarti kalau angkanya 6 berarti udah lewatkan dulu ya, kita beralih ke ratusan. Ratusannya ini 1, kalau di sini 2. Angka yang lebih besar antara 1 dan 2 angka berapa? Angka 2 ya. Maka ini lebih besar. Kalau dia tidak ada negatif, dia ini lebih besar. Tapi kalau dia ditambah negatif, maka ini yang lebih kecil. Nah ya, ini yang lebih kecil. Berarti yang ditanyakan apa? Yang lebih kecil. Berarti yang lebih kecil adalah min dari 6230 gitu ya. Nah yang B kita coba. Manakah yang lebih kecil ya? Kita cek saja ini angkanya yang ribuan ya. Ini 8, ini 7. Angka yang lebih besar adalah angka 8 ya. Berarti tentu ini yang lebih besar. Kalau dia tidak ada negatif, tidak ada min ya. Kalau dia bilangannya negatif, min dari 8000, maka kalau angkanya besar, maka ini sebenarnya semakin kecil. Nah ya, jadi kesimpulannya ini adalah lebih kecil dari bilangan ini. Nah, kenapa? Karena negatifnya itu lebih besar ya. Jadi nilainya kecil. Oke, jadi jawabannya adalah min yang lebih kecil itu adalah min dari 8112 ya. Oke, sekian dulu pembahasan kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Silahkan saksikan video berikutnya atau sambungan dari video kita kali ini. Oke,
Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.